Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Jangkrik Gacor, yang akan konsisten untuk membahas tentang murai batu. Oke, lanjut buat dulur-dulur. Kali ini video saya tentang murai batu lepas trotol ya, atau pastol. Seperti ada yang di sebelah saya ini pastol ya, tapi masih basah, masih dorong ekor, belum mentok ya. Ini belum benar-benar mentok. Baik, buat teman-teman, buat yang belum tahu nih, bagaimana cara merawat murai batu pastol. Ini berbagi ilmu aja ya, saya sesuai dengan pelihara saya seperti apa seharian saya ini. Untuk pastol di sini saya setiap pagi atau sekitar jam 5 lah ya, itu atau sudah azan, mungkin adzan subuh, saya embunkan burung ini. Itu untuk apa? Untuk pengembunan. Apa hasilnya? Hasilnya itu untuk dia menghirup udara segar pagi-pagi agar terbebas dari seraknya untuk suara burung ini, dan juga itu biasanya untuk proses agar dia rajin dan gacor ya. Pengembunan itu penting, bagi saya itu sangat penting, dan memang dianjurkan untuk murai batu itu ada pengembunan ya. Setelah pengembunan, sebelum terbitnya matahari, sebelum terang, kita kasih IF. Kalau saya pribadi sebelum jemur tuh saya udah kasih IF pagi-pagi dia. IF di sini udah mulai saya setting ya. Karena ini udah lepas trotol, udah bukan burung trotol lagi. Saya setting. Biasanya hariannya untuk pagi dan sore saya kasih 10. Saya nggak kasih 5, saya nggak kasih 7, tapi saya kasih 10. Kenapa? Karena memang untuk tahap penggacoran agar dia lebih cepat gacor ya, atau rajin bunyi. Nah, setelah mungkin selesai untuk tahap penggacoran, udah burungnya rajin gacor, buka paruh ya, bisa diturunkan sedikit IF-nya, boleh jadi 8 atau 7 ya. Saya nggak pernah main sedikit, karena tetap untuk murai batu itu dia burung pemakan serangga ya, dia butuh protein. Nah, untuk IF saya kasih kalau udah gacor itu 8 atau 7. Nah, setelah itu untuk rotonya saya kasih seminggu cukup 2 kali ya. Buat dulur-dulur misalkan rotonya mau setiap hari Rabu dan Sabtu, atau Rabu dan Kamis, itu silahkan gimana dulur-dulur yang mau aja lah ya. Seminggu 2 kalinya di hari apa gitu. Cuman konsistenkan seperti itu untuk pemberian IF-nya. Oke, lanjut. Setelah ke IF, kita lanjut ke penjemuran. Nah, di sini ini belum saya jemur ya, karena memang masih dorong ekor. Jadi belum tahap penjemuran dan belum tahap untuk gacor ya. Belum sampai ke situ lah ini. Nah, untuk tahap penjemuran itu saya lakukan biasanya untuk awal itu di 15 menit, paling lama setengah jam lah boleh. Setengah jam boleh, bertahap ya, jangan langsung misalnya 1 jam kita dia jemur gitu ya sampai dia loncat-loncat, kasihan ya. Karena untuk awal kita bertahap, biasanya di 15 menit, lalu nanti berikutnya bertahap setengah jam dia udah nggak loncat-loncat, naikin lagi, terus kan setengah jam lebih. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu buat fisik nantinya bagus juga, itu penjemuran dan juga tahap penggacoran juga ya. Nah, setelah ke penjemuran, untuk mandinya kita tahan dulu ya, jangan sampai setiap hari kita mandikan, karena ini tahap penggacoran. Jadi mandi di sini
mandinya seminggu 2 kali. Usahakan kalau bisa seminggu 2 kali lah. Atau mungkin bila perlu seminggu 1 kali. Itu untuk tahap penggacoran. Kenapa? Untuk mendapatkan birahi dia ya. Birahi dia itu panas untuk tubuhnya. Kalau untuk jarang mandi itu biasanya panas, akhirnya muncul birahinya lebih cepat. Seperti itu ya. Ini pengalaman saya ya. Saya selama saya ngurusin buat murai batu ini. Nah, untuk berikutnya setelah penjemuran dari makan IF, kita kasih penjemurannya. Untuk mandinya sekarang lari ke umbar. Kita gunain umbaran. Kalau bisa sih dulur-dulur punya umbaran ya. Kenapa? Ini murai batu itu perlu umbaran. Karena untuk fisik dia. Sekarang gini contohnya lah. Kalau kita jarang olahraga, kita jalan kaki sedikit pun capek. Nah, burung pun sama. Seperti itu ya. Kalau kita jarang olahragain dia, biasanya dia cepat capek. Pasti dia tarung, dia bagus, bersuara, cuman akan berbeda dari fisiknya. Pasti akan terasa untuk dulur-dulur yang udah biasa mungkin main di lapang ya. Untuk main ke lapang pasti akan terasa itu perbedaan fisik dari main ubar sama yang tidak ya. Seperti itu ya teman-teman tahapnya. Nah, kalau yang terakhir nih, saya pernah dikasih tahu sama teman dulunya ini. Untuk pastol biasanya dikasih minyak ikan. Minyak ikan ini bagus, yaitu untuk menghilangkan bulu-bulu. Apalagi pastol ya, begitu masih dorong ekor, kita kasih minyak ikan, itu nanti tumbuh bulunya lebih bagus. Biasanya lebih kuat dan lebih kuat, tidak gampang rontok gitu ya. Itu minyak ikan juga berfungsi untuk metabolismenya juga agar baik. Itu bagus minyak ikan, sehingga burung rajin ingin bersuara ya, dan cepat gacor juga. Makanan pun biasanya untuk dikasih minyak ikan akan lebih bagus makanannya itu ya. Purnya pun akan sering dimakan. Itu pengalaman saya pribadi, teman-teman. Oke, mungkin cukup buat teman-teman ya. Video kali ini itu semua adalah pengalaman saya. Sekian dulu untuk video kali ini. Apabila dirasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan yang memang ingin ditanyakan teman-teman, tinggal komen aja nanti di bawah ya. Sekian dulu, dulur-dulur, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.